Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Freddy di channel YouTube saya Coretan Pengetahuan. Semoga video-video yang saya bagikan bermanfaat kepada semua penonton, pendengar di kemudian harinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi sebelum memasuki pembahasan, saya ingin mengulas beberapa waktu yang lalu di negara kita kejadian-kejadian yang sangat kita sayangkan seperti perusakan-perusakan tempat ibadah, ya, masjid, ya, gereja, tempat ibadah Buddha dan lain-lain, yang dimana kejadian tersebut tidak hanya berupa perusakan, tetapi juga pembunuhan kepada keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang melakukan tugas mulia yaitu beribadah kepada Tuhan Tuhannya masing-masing, melakukan aktivitas sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini kenapa terjadi? Ya ini tentu berkaitan dengan yang namanya ideologi. Nah, inilah pentingnya kita membahas tentang ideologi. Ya, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Di bab ini kita akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu berbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Jadi ada kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh itulah sumber-sumber dari ideologi itu sendiri. Nah, ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi, dan peralatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kozaradiningrat dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, ya, memengaruhi dan berperan dalam bentuk ideologi suatu negara. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat, ya, dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi yakni warga negara lebih mudah melaksanakan dan juga para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Nah, perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negaranya yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Ya, apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula halnya dengan pemimpin negara teokrasi. Pada umumnya adalah pemimpin agama. Nah, pada zaman dahulu banyak sekali negara yang bercorak teokrasi seperti kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Bentuk negara teokrasi yang masih menyisakan beberapa negara diantaranya ialah negara Vatikan, Tibet, dan Republik Islam Iran. Ini beberapa negara contoh negara yang menggunakan yang sebagai negara teokrasi itu, yang dimana ideologinya berupa ideologi agama di negara tersebut. Nah, bagaimana pula halnya dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh? Ingat Marxisme, ya, salah satu di antara aliran ideologi yang sangat mainstream yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx itu sendiri. Pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai sekarang di beberapa negara walaupun hanya uh, apa namanya hanya menyisakan segelintir negara seperti Korea Utara, ya, Kuba, dan Vietnam. Bahkan Cina pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman apa di zaman seorang namanya yang bernama Mao Zedong itu sendiri. Meskipun
sekarang bergeser ya menjadi semi liberal. Demikian pula halnya dengan Rusia. Sampailah kita masuki konsep Pancasila sebagai ideologi negara, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, dan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, masih ingatkah Anda yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah apa namanya ideologi ini sendiri ya berasal dari kata ide. Nah, ide yang artinya gagasan, konsep atau pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi secara etimologis itu artinya adalah uh, ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas. Nah, dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai uh, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Nah, sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri dari jauh ya sebelum istilah tersebut digunakan. Destutt pada penghujung abad ke-18 menyebut bahwa ideologi itu sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis pada saat itu. Nah, apa sih apa namanya fungsi dari ideologi itu sendiri? Ya ada ya sebagai struktur kognitif ya, atau keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Ada juga sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ada juga norma-norma sebagai fungsi dari ideologi sendiri menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah atau bertindak ya agar tidak keluar dari rel yang sudah ditentukan. Bekal dan jalan. Nah, bagaimana sih ideologi itu sebagai bekal dan jalan? Ya, itu bagi seorang untuk menemukan identitasnya. Kalau ada jalan yang mudah, kalau ada bekal yang mudah, kalau tidak ada jalan yang menunjukkan identitas itu membuat kesusahan seorang. Bisa menjadi kekuatan juga yang mampu menyemangati dan mendorong seorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Nah, juga pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami dan menghayati serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya sehingga uh, apa namanya muncullah masyarakat yang mencintai masyarakat yang lainnya, saling menghargai, ya, saling menghormati tanpa harus saling menjudge antara satu dengan yang lain. Lalu ya untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di ideologi besar dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia seperti uh, Marxisme, Leninisme, yang dimana ini paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang berdasar pada dua prinsip. Pertama, ya penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Ya. Ada juga liberal, ya, liberalisme atau suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Ada juga paham atau ideologi sosialisme, yang dimana suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah welfare state. Ada juga kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan pada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Jadi tidak ada batasan bagi siapapun yang memiliki
modal gitu untuk melakukan tingkat ekonomi. Ini bahaya kalau di negara kita. Kasihan yang miskin, dia akan menjadi miskin ya gitu. Yang kaya jadi semakin eh, semakin kaya. Nah, alasan diperlukannya kajian ideologi sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara itu karena di negara kita keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius itu pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi. Adanya banyak macam ideologi, maksudnya kita misalnya dari bersumber dari agama. Kita banyak sekali agama yang ada di negara kita ya, Islam, ya, Protestan, Katolik, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, sehingga bisa menimbulkan perdebatan yang luar biasa dan tidak ada persatuannya apabila tidak ada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, memberikan rasa keamanan masyarakat Indonesia dengan adanya ideologi kita punya tujuan yang sama gitu. Nah, sehingga masyarakat masyarakat Indonesia merasa aman gitu karena semuanya punya tujuan yang sama. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara ya, dengan demikian segala peraturan ya, segala tindakan yang dilakukan pemerintah itu ya mengutamakan masyarakatnya demi kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di situ penjelasan saya, singkat saya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat.